Bagi Anda yang ingin membeli properti melalui lelang, video ini akan memberikan informasi kepada Anda bagaimana membeli properti melalui lelang. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, Anda tertarik untuk membeli properti melalui lelang. Pada masa kini, pembelian properti melalui lelang semakin populer di Indonesia sebagai alternatif untuk memperoleh aset dengan harga yang kompetitif. Lelang properti baik yang diselenggarakan oleh negara melalui kantor penyelenggaraan kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL maupun lembaga lelang swasta seperti bank atau lelang lainnya menawarkan peluang investasi yang menarik. Namun proses lelang memiliki kerumitan hukum tersendiri dan prosedural yang memerlukan pemahaman mendalam agar calon pembeli dapat memperoleh properti secara sah dan terhindar dari sengketa hukum. Nah, bagaimanakah langkah-langkah membeli properti melalui lelang secara sah dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum, prosedurnya, dan resiko-resiko yang mungkin akan timbul. Proses lelang properti di Indonesia diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang mengatur tata cara lelang barang milik negara, termasuk properti sitaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menjadi dasar pengelolaan aset negara. Juga diatur oleh KUA Perdata, khususnya ketentuan tentang jual beli dan lelang sukarela, terutama yang diatur dalam pasal 1666 sampai 1679 KUA Perdata. Yang terakhir diatur juga oleh Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terutama yang mengatur tentang agunan kredit oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, selain itu, lelang swasta juga tunduk kepada ketentuan perjanjian antara penyelenggara lelang dengan peserta lelang, serta perjanjian kredit yang mendasari terjadinya lelang agunan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi calon pembeli untuk memahami dasar hukum ini agar dapat memastikan bahwa proses lelang yang diikuti itu adalah sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, apa langkah-langkah atau bagaimanakah langkah-langkah untuk membeli properti melalui lelang? Yang pertama, sebelum mengikuti lelang, perlu dilakukan penelitian awal dan identifikasi properti. Yang harus dilakukan dalam penelitian awal dan identifikasi properti adalah yaitu memeriksa legalitas properti. Pastikan properti memiliki dokumen kepemilikan yang sah seperti sertifikat hak milik atau dalam bentuk hak guna bangunan atau HGB atau mungkin hak lainnya atau dokumen lain yang diakui secara hukum. Informasi ini biasanya tersedia dalam pengumuman lelang tersebut atau dapat diminta dari penyelenggara lelang yang menyelenggarakan lelang tersebut. Lalu pelajari riwayat properti. Periksa apakah properti memiliki sengketa hukum, seperti gugatan dari pihak ketiga atau status sita jaminannya. Kalau properti itu dilelang berdasarkan sita jaminan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, maka pastikan akta hak tanggungan atas properti tersebut tersedia. Karena pada saat Anda memenangkan lelang dan untuk balik nama, Anda harus juga melepaskan hak tanggungan atas properti tersebut. Jadi, akta hak tanggungan itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, informasi ini dapat diperoleh melalui kantor pelayanan lelang tersebut, melalui bank, atau melalui notaris PPAT yang melakukan akad kredit atau yang memasang hak tanggungan tersebut. Berikutnya adalah melakukan survei lokasi. Kunjungi lokasi properti untuk memverifikasi kondisi fisik, lingkungan, dan potensi investasi. Perhatikan apakah properti masih ditempati atau memiliki masalah lingkungan, misalnya sering dilanda banjir atau aksesibilitas menuju properti tersebut
tertutup, atau mungkin minim, atau mungkin juga buruk. Nah, yang kedua adalah tentunya Anda harus memahami prosedur lelang yang diselenggarakan oleh balai lelang tersebut. Karena setiap penyelenggara lelang memiliki prosedur yang berbeda. Tetapi secara umum, langkah-langkah untuk mengikuti lelang itu sebagai berikut. Yang pertama tentunya Anda sebagai calon peserta lelang harus mendaftar terlebih dahulu sebagai peserta lelang. Calon pembeli harus mendaftar ke penyelenggara lelang yang menyelenggarakan lelang tersebut, baik yang dilakukan oleh negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL, melalui bank atau balai lelang swasta, dengan menyertakan dokumen identitas diri seperti KTP, NPWP, dan tentunya adalah bukti pembayaran uang jaminan. Nah, setelah itu Anda perlu membayar uang jaminan. Uang jaminan ini berbeda-beda tergantung kepada penyelenggara lelang, tapi biasanya berkisar antara 10-30% dari harga limit. Nah, harus dibayarkan sebelum mengikuti lelang. Uang ini akan dikembalikan jika Anda tidak memenangkan lelang. Tetapi khusus bagi Anda yang telah memenangkan lelang, tetapi Anda tidak bisa membayar pelunasan sesuai dengan tenggang waktu yang telah diberikan, maka uang jaminan tadi akan hangus dan akan dilakukan lelang ulang. Nah, setelah Anda membayar uang jaminan, tentunya Anda akan mengikuti lelang sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Nah, proses lelang dapat dilakukan melalui langsung, artinya Anda menghadiri langsung di tempat yang telah ditentukan, atau juga ada beberapa penyelenggara lelang yang menyelenggarakan lelang melalui online atau daring, khususnya mungkin bagi calon-calon pembeli dari luar kota, dari tempat penyelenggaraan lelang tersebut. Nah, peserta harus juga memahami mekanisme penawaran lelang, termasuk batas waktu dan kenaikan harga penawaran. Nah, jangan sampai Anda lupa dan Anda terlambat untuk menawarkan harga lelang, padahal Anda sangat tertarik dengan properti tersebut dan orang lain terlebih dahulu menaikkan harga penawaran sehingga Anda tidak bisa mengajukan penawaran lagi dan akhirnya Anda kehilangan properti tersebut. Nah, setelah bila mana Anda memenangkan lelang, tentunya Anda akan menerima risalah lelang. Nah, risalah lelang ini adalah bukti sah transaksi atau dokumen ini penting untuk proses pengalihan hak dari kepemilikan dari pemilik lama kepada Anda, pemenang lelang atas properti tersebut. Nah, setelah Anda memenangkan lelang, perlu juga kembali Anda memverifikasi dokumen dan status hukum atas properti tersebut kembali. Tujuannya untuk ada. Pertama adalah pastikan risalah lelang mencantumkan detail properti, harga lelang, dan identitas pemenang secara jelas. Jangan sampai properti yang Anda menangkan itu berbeda dengan tertera di risalah lelangnya, atau identitas Anda sebagai pemenang lelang berbeda dengan yang tertera dalam risalah lelang. Mungkin tertukar atau mungkin salah ketik dan sebagainya. Jadi pastikan sesuai dengan identitas Anda dan identitas atau detail properti yang ditawarkan. Lalu, bila mana Anda merasa perlu untuk memahami lebih jelas atas properti tersebut, Anda bisa melibatkan notaris atau PPAT untuk memverifikasi dokumen properti dan memastikan tidak ada sengketa hukum atas properti tersebut. Nah, PPAT atau pejabat pembuat akta tanah ini juga akan membantu proses balik nama sertifikat atas properti tersebut bila mana Anda memenangkannya. Jadi, bila mana melibatkan mereka sejak awal, tentunya Anda tidak akan mengalami kesulitan dan memudahkan proses balik nama atas properti tersebut. Nah, penting juga untuk memeriksa apakah properti bebas dari sita jaminan lain, walaupun ini jarang terjadi, dan juga periksa apakah ada pajak yang tertunggak dan atau juga ada sengketa dari pihak lainnya. Nah, setelah Anda melakukan semuanya itu, sudah melakukan verifikasi dan sebagainya, dan Anda betul-betul tertarik dengan properti tersebut, maka Anda harus melakukan pembayaran atas harga properti yang Anda menangkan sesuai dengan harga penawaran Anda, sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh penyelenggara lelang. Pemenang biasanya berbeda-beda tergantung penyelenggara
lelang tersebut, tapi biasanya waktu yang ditentukan 5-14 hari kerja. Nah, kegagalan melunasi pembayaran lelang tersebut dapat menyebabkan pembatalan status Anda sebagai pemenang dan uang jaminan tadi yang Anda telah berikan dianggap hangus. Maka penyelenggara lelang akan melakukan lelang ulang atas properti tersebut. Beberapa penyelenggara lelang memungkinkan pembayaran melalui kredit, tapi ini memerlukan persetujuan dari bank atau lembaga keuangan. Maksudnya adalah bagi calon pembeli properti melalui lelang yang keterbatasan dana namun tertarik, disediakan juga fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan. Tentunya itu harus berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan terkait. Bila mana Anda cocok dengan kredit yang ditawarkan tersebut, maka Anda bisa menggunakan fasilitas kredit tersebut untuk membeli properti secara lelang tersebut. Nah, meskipun membeli properti melalui lelang dapat menguntungkan, tetapi terdapat juga beberapa resiko yang mungkin muncul dan perlu diwaspadai. Misalnya resiko sengketa hukum, walaupun ini jarang. Properti lelang terutama yang berasal dari sita agunan dapat memiliki sengketa dengan pihak ketiga. Misalnya, properti tersebut merupakan waris. Tentunya akan mengadakan sengketa dengan para ahli waris yang lain, atau mungkin juga diklaim oleh pihak lainnya. Karena itu pencegahannya adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh sebelum mengikuti lelang terhadap properti tersebut. Nah, resiko yang kedua adalah kondisi tidak sesuai. Kondisi properti yang tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Maksudnya adalah properti sering dijual dalam kondisi apa adanya, ya, tanda kutip Anda apa adanya. Oleh karena itu, pencegahannya adalah lakukan cek fisik, dan bila mana Anda melihat bahwa fisik dari bangunan tersebut memerlukan renovasi agar menjadi tempat atau bangunan yang sesuai untuk Anda pergunakan, maka pastikan juga Anda memiliki anggaran untuk melakukan renovasi tersebut. Jangan sampai Anda tidak melakukan cek fisik terhadap gedung atau properti tersebut, ternyata setelah Anda melakukan pembayaran lunas dan Anda akan pergunakan, Anda harus menunda menggunakan properti tersebut karena harus dibutuhkan perbaikan-perbaikan atau renovasi. Nah, lebih tidak menguntungkan lagi kalau Anda belum memiliki dana yang cukup untuk melakukan renovasi atau perbaikan, sehingga Anda membutuhkan lebih banyak waktu lagi untuk menempati properti tersebut. Nah, perlu diperhatikan juga adanya kegagalan pelunasan, walaupun ini jarang terjadi. Tapi maksudnya adalah Anda harus aware terhadap batas waktu atau jatuh tempo pembayaran lunas, karena keterlambatan pembayaran properti yang Anda menangkan dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Anda akan dibatalkan sebagai calon pembeli atau pemenang dari lelang tersebut. Dan uang jaminan yang Anda telah setorkan, yang Anda telah berikan akan dianggap hangus, dan properti tersebut akan dilelang ulang untuk mendapatkan pemenang lelang yang baru. Membeli properti melalui lelang merupakan strategi investasi yang menjanjikan, tetapi memerlukan kehati-hatian dan pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan proseduralnya. Dengan melakukan penelitian yang menyeluruh, memahami prosedur lelang, memverifikasi dokumen, dan mengelola risiko-risiko yang akan mungkin timbul, calon pembeli lelang dapat memperoleh properti secara sah dan menguntungkan. Penting untuk selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bila perlu libatkan profesional-profesional dalam bidangnya seperti notaris, PPAT, atau konsultan hukum untuk memastikan transaksi pembelian properti melalui lelang ini berjalan dengan lancar. Nah, tentunya dengan pendekatan yang tepat, lelang properti dapat menjadi pintu masuk menuju investasi properti yang sukses. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda yang ingin membeli properti melalui lelang atau yang ingin mengikuti lelang. Terima kasih.